Yuk, boleh, dibeli nih, murah nih, murah. Sepi amat, gak ada yang ini ya. Dagangan sepi lagi tuh. Udah, bawa aja lah. Berhubung mau jalan jauh, ya kan? Wajib nih hukumnya kalau jalan jauh. Nah, gini kan aman, ya kan? Cabut dah. Wondering how to make a play all night, looking your way from out of sight, thinking I should ask if you're doing alright. You weren't easy, so hard to ignore. Pull up on your right, ask what you're drinking, ask what you like. Said you look good in the dim bar light, so damn cheesy. Who'd have thought you'd fall for somebody like me? When you asked my name, I panicked, so out of my league. And your body was so magnetic. Before I knew it, we talked and I think about you a cocktail. You told me that you've been waiting for somebody like me. Tentang bagaimana kalau kita persiapan Somebody like me. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anam Disokin ya. Hari ini ya saya akan membagikan sebuah mungkin semacam sharing ya tentang bagaimana kalau kita persiapan ya mau menggunakan mobil tapi dalam kondisi perjalanan jauh. Nah, persiapannya kira-kira apa aja sih yang penting dan patut dibawa, serta pengecekannya bagaimana nih ya, yang pengecekan secara maksudnya individual ya. Nah, penasaran tipsnya bagaimana ya? Pokoknya pantengin terus dari awal sampai video akhir nanti ya. Semoga menjadi manfaat juga buat kalian semua yang menonton video ini. Jangan lupa untuk follow Instagram dari kinggallery.insta, karena banyak sekali updatean dan stok-stok mobil tentunya yang ada di King Gallery ya. Jangan lupa untuk langganan ya dengan cara subscribe King Gallery channel, like ya, kasih komen juga. Nanti kita mau review apa, mau tips apa, silakan bisa komen di bawah. Dan untuk tanya-tanya harga mengenai info dari mobil-mobil ya apa aja yang ready di King Gallery, silakan bisa komen di bawah atau langsung kontak tim marketing kami yang ada di bawah. Nah, kali ini kita akan langsung membahas tentang apa aja pengecekannya dan apa aja yang perlu dibawa tentunya. Makanya tetap stay tune di King Gallery channel. Nah teman-teman, bagaimana cara pengecekannya ya? Ini pengecekan yang paling intim dulu, yaitu ke bagian mesin. Nah, langkah-langkahnya apa saja sih yang perlu dicek ya? Oke, kita langsung buka aja kap mesinnya. Nah teman-teman, kalau yang pertama biasanya saya cek yaitu tentang ketinggian atau kurangnya oli pada mesin ya. Yang pertama kita cek dulu apakah kondisinya masih layak buat pakai atau masih minta diganti ya. Nah, ini ketinggiannya masih di batas normal ya, ada beberapa titik di sini ya, ada ukurannya, dan ini kondisinya pun masih belum warna hitam ya. Atau kalau kalian bingung mengecek tentang ini, bisa sebentar, bisa lihat di gantungan pergantian oli ya. Jadi
dicek dulu apakah sudah waktunya ganti atau belum ya. Dan kalau misalkan udah waktunya, ya kalian harus cepet-cepet ganti karena ini untuk durasi sebuah usia dari mesin ya. Untuk perjalanan jauh ini sangat-sangat disarankan untuk pengecekan seperti oli-oli pada mesin. Lalu berikutnya yaitu seperti halnya oli mesin, yaitu tentang minyak rem juga. Minyak rem kita bisa buka di sini ya, kalau nggak kelihatan ini ada ukurannya juga ya. Jadi ada parameternya di sini, ada high, ada low-nya, ada max di sini nih. Tinggal digoyang-goyangin aja dan dilihat apakah ada kebocoran di dalam minyak dari oli ini. Lalu tentunya dari air wiper. Nah, air wiper ini juga dicek juga nih. Di sini ada pembatasnya juga, apakah kurang atau tidak. Ini juga sepele ya, tapi ini sangat penting ketika kita lagi perjalanan jauh ya. Tentunya akan banyak debu atau banyak kotoran yang menempel pada kaca. Ini sebagai pembersihnya. Nah, pembersihnya pun saya sarankan beli di kayak semacam marketplace gitu, ada tuh yang semacam sampo khusus untuk wiper kaca gitu loh ya. Lalu berikutnya yaitu radiator. Air radiator ini pun juga sangat penting ya, dimana kalau kurang ya ini bisa masalah besar tentunya pada mobil Anda, karena ini sebagai pendingin ya. Jadi kalau kurang ya kalian perlu cek apakah kurangnya itu banyak atau hanya sedikit. Kalau sedikit itu ada yang ya wajar lah ya untuk radiator ini paling kurang-kurangnya dikit ya mungkin wajar. Kalau kurangnya banyak itu kalian mesti patut dicurigai, takutnya ada kebocoran pada radiatornya sendiri ya. Itu sangat penting karena buat pendinginan dari suhu mesin sendiri. Lalu aki di sini. Nah, aki sendiri pengecekannya cukup bisa dilihat dari sini nih, dari parameter ini ada warna-warna tertentu di sini. Kalau biru masih bagus, kalau merah itu udah jelek lah, udah minta diganti. Kalau putih ya kurang di strum lagi akinya. Nah, atau bisa dilihat dari tanggalnya. Biasanya ada tanggalnya nih kalau aki. Aki biasanya umurnya 4 sampai 5 tahunan ya kalau aki menurut saya. Ataupun kalian bisa cek dari start awalnya itu berat atau tidak gitu loh. Lalu selanjutnya yaitu tentang pengecekan bunyi-bunyi ya. Bunyi-bunyi, apakah ada bunyi asing ya yang tidak seperti biasanya, itu kalian juga patut dicurigai juga ya. Kalaupun Anda ragu ya tinggal bawa ke bengkel sih sebenarnya. Cuma ini pengecekan secara individual aja. Lalu ya ada lampu ya, lampu juga perlu ini buat penerangan di kalau kita malam ya ataupun hujan, ini sangat-sangat penting. Dan fog lamp sebenarnya juga penting ya untuk memperluas sebuah penerangan di area bagian bawah sendiri gitu loh. Nah, lanjut yuk ke sini yuk. Nah, lalu berikutnya yaitu pengecekan tentang ban ya, dimana ini bannya apakah sudah tipis atau belum ya. Kalian bisa lihat dari sebuah bunga-bunga di sini nih, bukan bunga mawar hitam ya atau bunga yang lainnya. Oke. Di sini kalian bisa juga lihat atau bisa masukkan juga dengan jari sebagai patokan ya, apakah masih tebal atau tidak. Dan balik lagi, ban sendiri kan juga ada umurnya ya. Biasanya ban itu umurnya 5 tahun ya. Kalau udah 5 tahun itu udah mulai bantet biasanya ya. Kalian juga perlu perhatikan beserta dengan tegangan pressure anginnya ya. Ini berapa, kalau kempes ya silakan tambahin rata gitu loh ya. Nah, lalu juga pengecekan rem. Di sini remnya apakah sudah aus atau udah kampasnya udah mau habis, kalian juga bisa dilihat dari sini, atau dari bentuk dari piringan sendiri, apakah piringannya juga sudah mulai aus atau tidak, karena ini sifat pengereman sendiri sangat-sangat vital kalau di dalam mobil ya tentunya. Nah, selanjutnya yaitu wiper. Wiper juga ini memang terkadang sepele ya teman-teman, cuma ini sangat-sangat berguna kalau kita lagi posisi dalam hujan ya. Kalian bisa cek sendiri apakah karetnya
sudah sobek atau sudah mulai getas ya, atau mati lah, bisa dibilang keras gitu loh, Anda perlu cepat-cepat menggantinya, karena itu memang sifatnya sepele ya, kadang wafer doang gitu. Tapi kalau pada saat hujan terus gede, hujan badai gitu, itu sangat-sangat apa ya, perlu sangat-sangat wajib menggunakan wafer ini sendiri gitu loh. Nah, untuk bagian belakang sendiri juga kalian perlu cek juga ya, lampu-lampu seperti lampu di spoiler ini, lampu sen, lampu mundur, lampu remnya, semua kalian cek, karena ini wajib juga untuk sebuah penerangan, apalagi di malam hari ya. Ini kan sebagai penanda atau isyarat bahwa kita ini mobil sedang berhenti atau sedang berjalan atau sedang mundur, itu sangat-sangat penting ya. Dan sama seperti halnya dari wiper depan, wiper belakang juga pasti kalian perlu dicek juga ya. Wiper belakang sih memang nggak terlalu yang urgent seperti depan, tapi sangat perlu digunakan juga ketika kita saat laju pas hujannya juga tuh, maupun mundur gitu loh ya. Nah, lalu perlengkapan apa sih yang perlu dibawa? Nah, yang saya sering bawa ketika waktu perjalanan jauh tentunya yaitu pertama apart. Ini memang barang sepele ya, barang sepele. Cuma kalau udah kejadian ya wow alam gitu loh ya. Makanya kita perlu jaga-jaga untuk membawa apart ya. Setidaknya kita sedia payung lah sebelum hujan. Kalau ini misal terjadi konsleting listrik atau terjadi kebakaran, kita bisa langsung menyemprotkan apart ini ke mobilnya, sehingga tidak perlu lagi untuk nunggu dari pemadam kebakaran tersebut. Lalu berikutnya yaitu ada ini nih, jumper dari aki ya. Memang ini sifatnya juga penting juga ya, karena dimana kebanyakan sekarang mobilnya automatic ya. Jadi automatic itu nggak bisa kayak manual. Kalau manual itu kan kita bisa dorong kan, bisa menghidupkan mesin secara dengan didorong gitu loh ya. Tinggal masukin gigi terus dorong, kopling lepas, itu mobil udah nyala kalau manual. Nah, kalau matic memang agak sedikit ribet. Nah, ini dia solusinya yang terbaik, yaitu kalau ada aki ya. Sebelum yang pertama itu saya udah jelaskan tentang aki ya. Kalian juga tetap perlu membawa ini jumper karena sifatnya penting, apalagi di mobil bertransmisi otomatis. Selanjutnya yaitu yang sifatnya urgent juga. Ini di sini ada ban serep ya. Kalian bisa cek ban serepnya, apakah kempes, apakah masih bagus, sama seperti halnya pada ban yang masih nempel di dalam rodanya ini, maksudnya di dalam mobilnya yang buat utamanya gitu loh ya. Kalian juga perlu cek, karena ya sangat penting juga kalau terjadi semacam kayak ban kempes, ban bocor di jalan ya, itu kalian langsung ganti dengan ban serepnya. Nah, ini juga ada segitiga beginian nih, sangat penting juga nih sebenarnya, supaya mengasih tahu kalau misal di jalan tinggal dipasang sebagai tanda bahwa di depan lagi atau di belakang kalian ini ada kendaraan yang sedang bermasalah gitu loh. Nah, lalu ada lagi di sini kalian juga perlu cek. Ini memang sepele juga nih kadang nih. Sebentar. Dongkrak dan toolkit ya. Saya pernah suatu hari kejadian di tol, ban kempes, mau ganti ban serep ada, cuma kuncinya nggak ada. Nah, itu dia. Memang hanya sepele sih, cuma kadang kalau nggak kita cek, ya gimana ya, keteledoran tersendiri gitu loh. Nah, ini seperti kunci ini, kunci roda sangat penting ya. Bahkan toolkit lain untuk mengencangkan sebuah mungkin baut-baut atau ini juga wajib dibawa. Seperti halnya dengan towing ya. Jika kendaraan Anda mogok atau perlu ditarik menggunakan towing ya, ini wajib sekali ada di dalam sebuah toolkitnya gitu loh. Sama satu lagi, dongkrak tentunya perlu kalian bawa. Oke. Nah teman-teman, mungkin itu aja ya beberapa hal yang patut kalian
bawa dan kalian cek sebelum berkendara menggunakan mobil dengan perjalanan yang lumayan jauh lah ya, bisa dibilang kalau mau keluar kota ya. Kalau kayak Apart itu memang di mobil-mobil yang keluaran terbaru memang sudah disediakan. Cuma kalau untuk mobil yang tahun lama ya kalian perlu membawanya sendiri ya, atau opsional sendiri, itu wajib lah kalau kata saya. Karena yang sering kejadian di luar sana yaitu karena dia menunggunya terlalu lama, ada korsleting listrik, mobilnya ambiar. Nah mungkin itu aja ya, sedikit informasi mengenai dari apa halnya saja yang perlu dibawa dan pengecekannya. Semoga menjadi manfaat buat Anda semua kalau sedang mau menjalankan, bukan menjalankan ya, mau menggunakan mobil tapi yang sifatnya berjalan dengan jauh. Nah mungkin itu saja video kali ini ya. Terima kasih atensinya sudah menonton video ini dari awal sampai akhir video ini. Semoga menjadi manfaat juga buat kalian ya mengenai tips dan trik kali ini ya dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk follow Instagram dari kinggallery.insta karena banyak sekali updatean stok-stok mobil tentunya yang ada di King Gallery. Dan langganan nih, yang belum langganan dulu nih dengan cara subscribe ya di sini atau di sini. Like juga, komen di bawah kalian butuh tentunya mobil apa. Kalau ada di King Gallery kita akan reviewkan, kita akan test drive kan ya. Mungkin itu saja dari saya sekali lagi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Hehehe, boleh nih, lekit nih, buat memadamkan api cinta yang membara.